Jemaat GKI, apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu semua di dalam perlindungan Tuhan. Pada hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan bersama dengan saya Pendeta Des dari GKI Maleo Raya Bintaro Tangerang. Mari kita menundukkan kepala, kita memohon tuntunan Roh Kudus bagi perenungan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal dalam Kristus Yesus, kami bersukacita ketika hari ini kami kembali mendapatkan roti hidup dari Engkau, pemilik kehidupan kami. Kami percaya Engkau terus berbicara kepada kami, menuntun kami dengan cara-Mu. Kiranya Tuhan Engkau menolong kami, membuka hati kami sebesar-besarnya, seluas-luasnya bagi firman-Mu itu. Dan dengan pertolongan-Mu juga kami dapat mengerti, bahkan mengerjakannya dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami semua siap mendengarkan Engkau. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk merenungkan dari Mazmur 23 ayat 6a. Berbunyi demikian. Kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Sekali lagi akan saya bacakan. Kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Bapak Ibu pasti akrab sekali dengan kalimat ini. Ini adalah penggalan dari Mazmur 23, sebuah bagian yang telah ditulis oleh hamba Tuhan yang sangat luar biasa, yaitu Raja Daud. Ketika kita mendengar kalimat ini, kita dapat merasakan di sana ada iman yang kokoh, pengharapan yang kokoh kepada Tuhan. Dia berkata bahwa kebaikan dan kasih setia itu tidak akan pernah meninggalkannya. Apakah saya dan Bapak Ibu juga memiliki pengharapan itu di dalam hidup kita sehari-hari? Ketika kita bekerja, merawat keluarga kita, kita melayani Tuhan, kemanapun kita pergi. Bahkan juga berbicara tentang rencana-rencana di masa depan. Apakah di dalam hal-hal itu, saya dan Bapak Ibu juga meyakini bahwa kebaikan dan kemurahan Tuhanlah yang akan selalu mengiringinya, bukan yang lain. Memiliki keyakinan bahwa kebaikan dan kemurahan selalu mengiringi perjalanan hidup kita tidaklah selalu mudah. Karena apa yang kita jumpai bisa jadi adalah tantangan, hambatan, atau pergumulan. Dan sebagai manusia yang berdosa, yang terbatas di dalam banyak hal, terutama pengertian, kita sering menghadapkan mata kita kepada apa yang terlihat di depan kita. Terkadang sangat sukar untuk menemukan kebaikan dan kemurahan Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Walaupun kita berulang kali mendengar firman yang berbunyi bahwa Tuhan akan selalu bekerja mendatangkan kebaikan di dalam segala sesuatu. Faktanya, hal itu selalu sukar untuk kita alami dalam kehidupan kita. Diperlukan sebuah pengalaman hidup, bukan hanya sebuah, bahkan banyak pengalaman hidup berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga kemudian kita dapat dengan yakin berkata bahwa iya, kebaikan dan kemurahan itu pasti akan selalu bersama dengan aku. Daud, Bapak Ibu, adalah raja yang telah melewati perjalanan luar biasa bersama dengan Tuhan. Dimulai sejak dia menggembala di padang penggembalaan. Di sanalah dia merasakan bagaimana Tuhan menyertai dia di masa muda. Ketika dia bersama dengan kambing dombanya, dia merawat, dia melindungi, memastikan bahwa mereka aman. Dia berjumpa dengan cuaca yang ekstrim. Dia sendiri berhadapan dengan binatang buas. Dia berjalan di padang penggembalaan itu, baik siang
maupun juga malam, dan dia mendapati bagaimana Tuhan menyertai dan melindungi dia. Pengalaman-pengalaman itu membuat dia yakin pada akhirnya bahwa sesulit apapun jalan-jalan yang diizinkan Tuhan untuk dia temui, pada akhirnya kebaikan dan kemurahan itu yang akan tampak, akan timbul, akan lahir. Dia meyakini bahwa di dalam segala sesuatu, seperti apapun perjalanan itu terasa begitu sukar, pada akhirnya Tuhan akan selalu hadir dan menyatakan bahwa kebaikannya itu tidak pernah hilang, tidak pernah surut. Dia terus bersama dengan Daud dan berkata kepada Daud bahwa akulah gembala yang baik. Hari ini saya tidak tahu perjalanan seperti apa yang sedang Bapak Ibu jalani sebagai pribadi, sebagai keluarga, atau juga sebagai jemaat Tuhan. Saya percaya bahwa sampai hari ini Tuhan selalu bersama dengan kita seperti ketika dia bersama hambanya Daud. Ketika kita meyakini bahwa kebaikan dan kemurahan itu yang akan selalu menyertai kita oleh karena Tuhan ada di sana, maka kita akan menjalani hidup ini dengan sukacita, dengan pengharapan. Kita akan mengangkat wajah kita dan bersyukur dengan setiap hal yang kita alami. Kita tidak akan menggerutu, menyalahkan, atau juga mencari kesalahan orang lain di dalam tantangan dan pergumulan yang kita alami. Kita justru berkata bahwa Tuhan sedang bekerja, Tuhan membentuk, dan pasti akan mendatangkan kebaikan di dalam segala sesuatu yang kita alami hari ini. Mari Bapak Ibu, kita terus memohon tuntunan Tuhan. Kiranya setiap hari dalam perjalanan kita berkata seperti Daud, bahwa kemurahan dan kebaikan Tuhan yang akan terus mengikuti kita. Mari kita kembali berdoa. Bapa di surga, di dalam segala kelemahanku sebagai manusia, ketika aku tidak dapat mengerti dengan cepat sepenuh-penuhnya apa yang Engkau rancangkan bagiku, tolonglah aku ya Tuhan, supaya imanku terus bertumbuh, supaya aku terus berkata kepada diriku, bahkan juga kepada orang lain, bahwa kebaikan dan kemurahan-Mu itu tidak akan pernah lepas dari kehidupanku. Tolonglah aku selalu meyakini bahwa aku tidak sendirian dalam perjalanan ini. Aku bersama dengan Engkau Sang Gembala yang baik, yang akan terus menuntun, memimpin aku menuju keselamatan itu. Kiranya Bapa, hari-hari yang aku lalui bersama dengan setiap orang yang telah Engkau letakkan dalam perjalanan bersamaku, akan kujalani dengan ucapan syukur dan kebahagiaan. Aku ingin hidupku hari ini dan seterusnya menyinarkan tentang kebaikan dan juga kemurahan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau terus memakai kehidupanku, perjalananku sebagai berita yang baik bagi setiap orang. Di dalam nama-Mu yang kudus, aku telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat melanjutkan perjalanan bersama dengan Tuhan. Saya berdoa kebaikan dan kemurahan Tuhan akan terus berbunyi di sepanjang perjalanan Bapak Ibu, berbunyi di dalam hati, dalam sanubari Bapak Ibu, sehingga terus menjalani hidup dengan ucapan syukur. Tuhan memberkati. Amin.